Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardika Lutfi. Saya dari kelas PJKR 7D. Pada video kali ini, saya ingin memaparkan beberapa hal mengenai event organizer. Event organizer adalah pengelola atau pengatur suatu kegiatan atau pengorganisir acara. Jadi, setiap kegiatan yang diselenggarakan itu bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kedua belah pihak, baik si penyelenggara maupun yang hadir pada saat kegiatan berlangsung. Keuntungan ini tidak harus bersifat material, namun juga bisa bersifat non-material. Selanjutnya, kita membahas bagaimana caranya membuat event. Langkah-langkah berikut ini nantinya bisa kamu gunakan untuk event sekolah kamu, seperti pensi, kelas meeting, atau bikin event untuk komunitas kamu, seperti seminar, webinar, bisa juga untuk event kejuaraan olahraga. Lanjut, apa saja yang harus kamu lakukan di tahap pertama ini? Tahap pertama adalah persiapan acara, di mana kamu harus mempersiapkan segala sesuatunya dimulai dari nol. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah membuat tim. Buatlah tim secukupnya, tergantung dari seberapa besar event kamu. Selanjutnya, buatlah konsep event. Bagaimana cara membuat konsep event? Lakukan meeting atau rapat bersama tim kamu dan catat beberapa hal untuk menentukan konsep event kamu. Catat apa tujuan event. Apakah event untuk merayakan sesuatu atau ada tujuan lain? Lalu catat siapa target audiens. Berapa rentang usianya target audiens kamu. Selanjutnya, tentukan pengisi acara. Kira-kira hiburan apa yang tepat untuk target audiens kamu? Genre musik apa yang hits di kalangan target audiens kamu? Selanjutnya, tentukan venue atau lokasi event. Cari venue yang mudah dijangkau dan menarik untuk audiens kamu. Intinya, buatlah konsep yang benar-benar tepat, unik, dan relevan agar event kamu memiliki engagement, sehingga mereka akan dengan senang hati share event yang kalian buat. Selanjutnya, buatlah rundown. Kalau konsep event sudah jelas, maka kamu sudah bisa mulai menyusun rundown. Rundown adalah susunan acara yang lengkap dengan informasi dan durasinya. Langkah berikutnya, buatlah budgeting atau anggaran biaya. Budgeting bisa kamu susun dengan patokan rundown. Karena apa? Karena apa yang ada di dalam rundown akan menentukan apa saja yang dibutuhkan di dalam event kalian. Mulai dari perlengkapan, properti, pengisi acara, jumlah konsumsi, dan lain-lain. Selanjutnya, tentukan sumber dana. Dari mana dana event kamu berasal? Apakah dari pendaftaran, registrasi, tiketing, atau bantuan dari sponsor? Selanjutnya, buatlah susunan panitia. Di dalam susunan panitia, semua alur kerja harus jelas. Apa saja tupoksi atau job desk-nya masing-masing. Semua harus ada alurnya agar tidak terjadi miscommunication. Jika koordinasi berantakan, maka seluruh acara beresiko berantakan. Selanjutnya, lakukan promosi atau publikasi minimal H-7 atau 7 hari sebelum event dilaksanakan agar promosi kamu lebih optimal. Promosi pun punya strateginya sendiri, di mana kamu harus melakukan promosi seefektif mungkin. Artinya kamu
lakukan promosi itu dengan benar-benar tepat sasaran untuk audiens kalian. Selanjutnya kamu lakukan controlling. Pastikan semua kebutuhan perlengkapan. Setelah kita membahas tentang persiapan acara, selanjutnya kita bahas tentang pelaksanaan acara atau event. Event adalah suatu agenda, kegiatan atau festival tertentu yang menunjukkan, menampilkan, dan merayakan untuk memperingati hal-hal penting yang diselenggarakan pada waktu tertentu dengan tujuan mengkomunikasikan pesan-pesan kepada pengunjung. Nah, sebelum acara dimulai, checklist semua kebutuhan yang sudah dipersiapkan. Peralatan sudah lengkap, pengisi acara sudah standby, seluruh tim sudah ready. Selanjutnya, kamu tinggal menjalankan acara sesuai rundown yang sudah kamu susun bersama tim kamu. Sekali lagi, pastikan kamu menggunakan alat komunikasi agar koordinasi berjalan dengan lancar dan real time. Bisa menggunakan HT atau handphone. Selanjutnya, ada tahap ketiga yaitu post event. Apa saja yang kamu lakukan setelah event ini selesai? Pertama, publikasi. Share semua poin-poin terbaik kamu di seluruh media yang kamu dan tim kamu punya. Publikasi berguna untuk kamu ke depannya. Selanjutnya, buat report. Laporan ini berfungsi sebagai pertanggungjawaban kamu dan tim kamu kepada siapa saja yang sudah mensupport event kamu, seperti sponsor, penyumbang dana, atau siapapun yang sudah mensupport kamu dalam hal lain. Dengan membuat laporan, tim kamu terlihat lebih profesional. Yang terakhir adalah evaluasi. Dengan melakukan evaluasi, maka kamu akan mengetahui apa saja kekurangan event kamu, apa saja kelebihan event kamu, apa saja kekurangan tim kamu, apa saja kelebihan tim kamu. Dan dengan evaluasi ini, kamu akan tahu apa saja yang kamu harus pertahankan dan apa saja yang harus kamu perbaiki atau kamu rubah untuk event-event kamu selanjutnya. Selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis event. Menurut Nur, tahun 2009 terdapat 4 jenis event. Yang pertama leisure event, kedua cultural event, ketiga personal event, yang keempat organizational event. Adapun penjelasannya, yang pertama leisure event merupakan kategori event yang berkembang banyak pada kegiatan keolahragaan yang di dalamnya memiliki unsur pertandingan dan mendatangkan banyak pengunjung. Yang kedua, personal event, kegiatan yang di dalamnya melibatkan anggota keluarga atau teman, di mana kategori event ini dapat dikatakan lebih sederhana. Contoh pada personal event adalah penyelenggara pesta pernikahan dan lain-lain. Yang ketiga, cultural event merupakan kegiatan yang identik dengan budaya atau memiliki nilai sosial yang tinggi dalam tatanan masyarakat. Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang kian pesat mendorong pula penyelenggara cultural event terkemas lebih menarik, serta mampu menyesuaikan dengan situasi serta kondisi pada era modern, sehingga menjadi suatu susunan serta padu padan yang berkesan.
Yang terakhir itu organizational event. Bentuk event yang diselenggarakan pada organizational event adalah kegiatan yang disesuaikan dengan tujuan organisasi. Contoh bentuk event pada organizational event antara lain konferensi pada sebuah partai politik, pameran atau expo yang diselenggarakan oleh suatu organisasi atau perusahaan dengan kepentingan organisasi dan perusahaan tersebut. Setelah kamu menyimak apa yang sudah saya sampaikan tadi, apakah kamu ingin menjadi event organizer? Yang perlu kamu ketahui, event organizer itu tidak butuh ijazah kamu. Event organizer tidak peduli apa background pendidikan kamu. Event organizer tidak pandang berapa usia kamu. Event organizer tidak memiliki apa gender kamu. Selama kamu bisa bekerja dan punya 4 hal ini, kamu bisa menjadi kru di event organizer. Jadi, apa yang harus kamu miliki agar bisa bekerja di event organizer? Ya, ada 4 hal. Yang pertama, attitude. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, komitmen. Dan yang keempat, tanggung jawab. Itu aja cukup. Skill dan kepintaran nomor sekian. Kita mulai bahas dari poin keempat, yaitu tanggung jawab. Kamu harus bertanggung jawab penuh terhadap job desk. Ikuti alur kerja yang sudah ditentukan. Satu hal yang harus kamu tahu, tidak semua event bisa berjalan lancar sesuai planning. Itu sebabnya seluruh tim harus selalu ready untuk beradaptasi dengan kondisi agar seluruh kendala bisa diatasi bersama. Jadi, seluruh anggota tim bertanggung jawab penuh atas kegagalan atau kesuksesan sebuah event. Poin ketiga yaitu komitmen. Kalau kamu sudah memutuskan untuk join di satu event, maka kamu harus komit untuk menjalankan pekerjaan kamu sampai tuntas. Jangan berhenti di tengah jalan. Selain akan menyusahkan kinerja yang untuk take over pekerjaan kamu atau mencari pengganti kamu, ini dapat juga merusak image kamu sendiri. Event organizer bukan pekerjaan hanya pada saat hari H atau hari event, tapi menjadi 3 tahap, yaitu pre-event, event, dan post-event yang sudah sebelumnya saya jelaskan. Jadi kamu harus komit mulai dari tahap awal hingga tahap terakhir. Poin kedua yaitu disiplin. Kita bekerja dengan waktu. Jika waktu event sudah ditentukan, tidak ada alasan apapun untuk menundanya, kecuali terjadi hal di luar kuasa manusia, seperti bencana atau yang lainnya. Kamu harus siap bertempur di waktu yang sudah ditentukan, terutama bagi para tim yang berada di bagian show manajemen. Bayangkan jika kamu lalai 1 menit saja, kamu bisa merusak seluruh rangkaian acara selanjutnya. Itu sebabnya event yang akan dijalankan selalu membutuhkan planning A, plan B, plan C, dan seterusnya. Di event organizer, kamu tidak diminta untuk datang absen tepat waktu, tapi kamu dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan kamu tepat waktu. Nah, yang terakhir adalah poin pertama, dan ini adalah poin yang sangat penting. Ini merupakan poin pertama ketika ingin mencari tim, yaitu attitude. Kalau kamu punya attitude yang bagus, kamu akan mudah diterima, kamu akan mudah berbaur, dan kamu akan selalu diingat. Kenapa penting diingat? Pada umumnya,
Pekerja di event organizer atau skala besar entertain adalah orang-orang freelance atau pekerja lepas. Kalau kamu mampu memberi kesan baik, maka nama kamu akan terus diingat untuk ditawarkan pekerjaan selanjutnya. Dan satu I.O. akan bercerita kepada I.O. lainnya. Maka tawaran pekerjaan akan terus mengalir. Kamu sendiri yang menciptakan personal branding kamu, dan kamu sendiri yang mengatur schedule pekerjaan kamu. Apakah semua tawaran event kamu ambil atau tidak, terserah kamu. Enak kan? Begitu juga sebaliknya. Kalau kamu punya attitude yang buruk, maka kamu akan di blacklist oleh satu I.O. dan akan sampai ke I.O. lainnya. Maka habis sudah tidak ada tawaran